Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Teori Informasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kami dengan judul Communication Channel. Baik, yang pertama di sini terdapat definisi dari channel itu sendiri. Communication channel merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Saluran komunikasi juga sering disebut sebagai media untuk memindahkan, menyampaikan, dan mengirim pesan dari sumber ke penerima. Konsep dasar communication channel merupakan suatu representasi terhadap fenomena komunikasi yang mengedepankan unsur-unsur terpenting yang akan digunakan untuk memahami suatu proses komunikasi. Perkenalkan, nama saya Kerina Bakarudin dengan NPM 22170510027. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis communication channel. Communication channel dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ada transmisi media terpandu atau guided media transmission. Pada media transmisi ini, hubungan fisik dibuat dengan menggunakan kabel atau kawat antara dua atau lebih komputer. Dan kemudian data ditransmisikan dengan menggunakan kabel ini dalam bentuk sinyal. Pada media transmisi terpandu ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada twisted pair cable. Kabel jenis ini adalah jenis kabel yang paling sering digunakan dalam komunikasi. Dalam kabel ini, dua kabel yang sama dililit bersama-sama dalam pola helix ganda. Lalu pembarutan ini bertujuan untuk mengurangi crosstalk, yaitu bocornya sinyal dari satu kabel ke kabel yang lain, yang bisa merusak sinyal dan menyebabkan masalah pada jaringan. Pada twisted pair cable terdapat dua jenis, yaitu unshielded twisted pair cable atau UTP. Kabel UTP ini paling umum digunakan dalam komputer dan telepon. Kabel ini tidak memiliki lapisan pelindung, sehingga tidak terlindungi dari gangguan luar. Lalu ada jenis short twisted cable, twisted pair atau STP, itu kabel jenis ini memiliki pelindung tambahan sehingga dapat mengurangi crosstalk atau bocornya sinyal. Tapi pelindung kabel ini membuat kabel STP lebih berat dan lebih mahal daripada UTP. Lalu selanjutnya itu ada jenis coaxial cable atau kabel koaksial. Kabel jenis ini terdiri dari inti kawat padat di tengahnya, lalu dikelilingi oleh satu atau lebih lapisan foil atau kawat pelindung di luar. Inti kawat padat ini dapat membawa sinyal, sementara pelindung di luar dapat memberikan pelindungan terhadap gangguan dan keamanan. Kabel koaksial banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal televisi dan juga sering digunakan dalam sistem keamanan yang dibangun oleh perusahaan besar. Lalu selanjutnya ada jenis optical fibers atau serat optik. Serat optik bekerja dengan mentransmisikan data dalam bentuk cahaya yang bergerak di dalam serat kaca yang tipis. Kabel serat optik terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama yaitu inti atau core, di mana bagian inti ini cahaya berjalan melalui serat. Inti biasanya terbuat dari bahan kaca atau plastik. Lalu ada selubung atau cladding. Lapisan ini melapisi inti.
melapisi lapisan inti, dan membantu memantulkan cahaya kembali ke dalam inti. Ini membantu menjaga cahaya tetap berada di dalam serat. Lalu ada selubung set, yaitu lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung untuk kabel serat optik, yaitu untuk melindunginya dari kerusakan lingkungan luar. Lalu jenis media berikutnya yaitu transmisi media tanpa panduan atau unguided media transmission. Metode ini, metode transmisi ini yaitu menyebarkan sinyal dari satu perangkat ke perangkat lain secara nirkabel atau wireless. Sinyal dapat merambat melalui udara, air, dan ruang hampa. Terdapat beberapa jenis dalam unguided media transmission ini. Yang pertama yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan sinyal yang mirip dengan sinyal radio dan televisi. Biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Proses transmisi gelombang mikro melibatkan pemancar, penerima, dan atmosfer. Dalam komunikasi gelombang mikro, terdapat antena parabola yang dipasang di menara untuk mengirimkan pancaran ke antena lainnya. Semakin tinggi menara, semakin besar jangkauannya. Lalu selanjutnya yaitu jenis gelombang mikro. Maaf, yaitu jenis gelombang radio. Yaitu cara komunikasi dengan menggunakan frekuensi radio untuk mentransmisikan data. Proses transmisi gelombang radio ini melibatkan pemancar dan penerima. Keduanya menggunakan antena untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio. Lalu selanjutnya ada jenis inframerah atau infrared. Eh, Infrared adalah bentuk komunikasi yang cocok untuk jarak pendek dan mampu melewati banyak objek. Biasanya infrared digunakan dalam perangkat remote TV, mouse, nirkabel, dan sejenisnya. Sinyal infrared tidak terlihat oleh mata manusia karena frekuensinya di luar rentang cahaya yang terlihat, tetapi dapat dideteksi oleh sensor inframerah pada perangkat penerima. Oke, saya Audia Safitri di sini akan menjelaskan mengenai channel karakteristik. Channel karakteristik itu mengacu pada sifat-sifat atau faktor yang mempengaruhi cara sinyal ditransmisikan dari pengirim ke penerima. Jadi terdapat beberapa karakteristik atau parameter yang digunakan pada communication channel. Yang pertama itu ada fading. Fading itu mengacu pada perubahan atau variasi kekuatan sinyal yang diterima dan disebabkan berbagai faktor lingkungan dan mekanis. Bisa juga ada perubahan kondisi propagasi. Fading dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan transmisi data melalui saluran komunikasi. Nah, ada dua jenis fading, yaitu fast fading dan slow fading. Fast fading itu mengacu pada fluktuasi cepat dalam penundaan amplitudo, fase atau multipath dari sinyal yang diterima. Sedangkan slow fading itu pemudaran sinyal secara perlahan. Hal tersebut terjadi ketika objek yang menyerap sebagai transmisi terletak di antara pemancar dan penerima. Yang kedua itu ada noise. Noise itu merupakan sinyal yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu sinyal dari pesan asli dan merusak parameter sinyalnya. Nah, perubahan dalam proses komunikasi ini menyebabkan pesan ikut berubah. Lalu selanjutnya ada delay. Delay di sini tuh merupakan waktu yang diperlukan bagi informasi untuk mencapai tujuannya melalui channel. Delay ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan transmisi data dalam jaringan komunikasi. Yang keempat itu ada capacity.
Capacity itu merupakan kecepatan maksimum informasi yang dapat ditransmisikan melalui suatu channel dalam waktu tertentu. Capacity ini diukur dalam bit per detik atau bps. Yang kelima ada bandwidth. Bandwidth itu sebenarnya mengacu pada lebar jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Dan secara sederhananya, bandwidth itu bisa juga ukuran jumlah data yang dapat dikirim dan diterima pada waktu tertentu. Jadi semakin besar bandwidth, itu semakin banyak informasi yang dapat ditransmisikan dari waktu tertentu. Yang terakhir itu ada path loss. Path loss itu merupakan penurunan kekuatan sinyal saat sinyal bergerak melalui medium transmisi. Jadi semakin jauh jarak antara pengirim dan penerima, semakin besar path loss itu akan terjadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Rimba Jati Dwijat Miko dengan NPM 2217051069. Di sini akan menjelaskan strategi-strategi communication channel. Pertama itu ada FEC atau Forward Error Correction. Jadi FEC ini menambahkan redundansi ke data yang dikirim sehingga memungkinkan pemulihan kesalahan pada penerima tanpa perlu mengirim data ulang. Kemudian ada Adaptive Modulation and Coding atau AMC. AMC di sini memilih modulasi dan coding yang sesuai dengan kondisi channel yang berubah-ubah, seperti perubahan kecepatan dan gangguan, yang fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan transmisi. Kemudian ada multiple input, multiple output atau MIMO. Jadi MIMO ini menggunakan multiple antennas atau lebih dari satu antenas pada kedua sisi komunikasi untuk meningkatkan throughput dan kehandalan dengan memanfaatkan multiple paths dan spatial diversity. Kemudian ada channel equalization. Channel equalization ini mengurangi distorsi sinyal yang disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik channel seperti fading dan distorsi multipath. Kemudian ada spektrum efisiensi teknik. Jadi spektrum efisiensi teknik ini menggunakan teknik seperti orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM atau single carrier frequency division multiple access atau SG-FDMA yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi spektrum dalam komunikasi nirkabel. Lalu ada power control, yang mana power control ini mengatur daya transmisi secara adaptif berdasarkan kondisi-kondisi untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi interferensi. Kemudian ada HARQ atau Hybrid Automatic Repeat Request. Di sini HARQ ini menggabungkan teknik ARQ, Automatic Repeat Request, dengan FEC yang tadi sudah dijelaskan di awal untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan dalam pemulihan kesalahan. Kemudian ada beamforming. Jadi beamforming ini mengarahkan energi transmisi secara selektif ke arah penerima untuk meningkatkan sinyal ke noise ratio atau S in R dan throughput. Kemudian ada SDR atau Software Defined Radio. Jadi SDR ini adalah fleksibilitas dalam mengadaptasi protokol komunikasi, modulasi, dan parameter lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jaringan. Lalu yang terakhir itu ada network coding. Jadi network coding ini fungsinya untuk meningkatkan throughput dan keandalan dengan memungkinkan node dalam jaringan untuk mengkodekan dan mendekodekan data. Perkenalkan, nama saya Devina Citravensa. Di sini saya akan menjelaskan peran penting communication channel dalam sistem komunikasi modern. Yang pertama, memfasilitasi pertukaran informasi. Jadi dengan adanya communication channel ini, berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan lain itu jadi lebih mudah. Yang kedua, mendukung konektivitas global. Jadi jaringan komunikasi modern seperti internet itu merupakan jaringan yang terhubung secara global atau mendunia, sehingga komunikasi, transfer data, atau file itu jadi lebih mudah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi komunikasi. Dengan adanya communication channel, berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan lain jadi lebih mudah. Yang keempat ada mendukung beragam bentuk komunikasi. Channel komunikasi modern mendukung format komunikasi seperti teks, suara, video, dan gambar.
Lalu yang kelima ada memfasilitasi interaksi real time. Komunikasi real time seperti panggilan video dan konferensi online bisa dilakukan oleh communication channel modern. Lalu yang terakhir, mendorong inovasi dan kreativitas. Kemudahan dan aksesibilitas komunikasi modern mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang. Mungkin demikian penjelasan dari kami kelompok 7 tentang communication channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.